Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di tahun ini banyak berita yang viral, yang banyak pembicaraan di media sosial dari si prank si curut yang kasih sembako sampah yang dilaporkan belum lama ini. Si curut prank ini akhirnya ditangkap dan gak bohong ya. Haha. Yang ramai diberitakan di media sosial dan di berita televisi. Dan ada juga di selebgram yang besar tekadnya itu yang terciduk di dalam mobil 2 vs 5 yang diduga oleh mak warga. Mereka melakukan itu di depan musola. Tapi ini guys, ada yang lebih penting untuk kita ketahui dan oleh warga Indonesia. Salah satunya ada sebuah berita viral di Korea Selatan yang disampaikan oleh YouTuber Korea dengan nama channel YouTube dengan channel Korea Romit. Kasus ini diberitakan oleh MBC di Korea Selatan adalah kasus perbudakan seorang ABK asal Indonesia yang bekerja dibayar hanya 1,7 juta selama 18 bulan. MBC memberitakan dugaan HAM terhadap anak buah kapal atau ABK Indonesia di salah satu milik kapal Cina. Berita ini ditayangkan pada Rabu tanggal 6 Mei 2020. Tayangan ini berjudul eksklusif, kerja 1 hari 18 jam, dan kalau meninggal akibat penyakit langsung dibuang ke pantai. Konten YouTube Korea Romit menjadi trending kelima di YouTube Korea Selatan. Berita ini menjadi viral di Indonesia karena dibahas oleh akun YouTuber asal Korea Selatan. Diberitakan oleh MBC, pihaknya mendapat informasi tersebut dari sejumlah ABK saat kapal Cina itu mampir di pelabuhan Busan pada 30 Maret 2020. Pada awalnya, MBC mengatakan pihaknya tidak mempercayai laporan itu. Sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, perahunya sudah berangkat lagi. Terlihat dibutuhkannya investigasi internasional segera mungkin, kata Hanzol yang menerjemahkan pemberitahuan MBC YouTuber Korea Selatan ini, yaitu nama channelnya Korea Romit. Di video ini terlihat ada kotak yang sedang dipersiapkan untuk dibuang ke laut, yaitu sejumlah orang yang sedang melakukan upacara kematian kepada almarhum sebelum dibuang ke laut. Dari keterangan MBC memberitakan ada 2 ABK yang lainnya telah tewas di kapal tersebut, yaitu Alpaka berusia 19 tahun dan juga Supri berusia 24 tahun. Mereka juga diperlakukan hal yang sama seperti almarhum Ari. Dari salah satu ABK melaporkan hal tersebut, menerangkan salah satu seorang ABK mengatakan bahwa dia disuruh menyediakan air minum mineral kepada ABK orang Cina, tapi mereka hanya minum air laut yang difilteri, sehingga kondisi tubuh mereka semakin memburuk. Menurut MBC, melaporkan menangkap ikan tuna, tapi para ABK-nya juga disuruh menangkap ikan hiu. Hal inilah tindakan ilegal ini menyulitkan sejumlah ABK untuk ke daratan karena di dalam kapal ini banyak siripnya. Jadi ibarat mereka berhenti di daratan atau pelabuhan akan kena masalah, sehingga tidak bisa parkir di daratan. Akhirnya sejumlah ABK tersebut pindah ke kapal dan berhasil ke pelabuhan Busan pada 10 April 2020. Hanya saja salah satu ABK meninggal dunia dengan gejala sakit di dada. Meninggal di rumah sakit Busan pada tanggal 27 April. Menurut laporan MBC, ada salah satu lembaga di Korea Selatan yang mengetahui kematian 4 ABK Indonesia tersebut. Lantas lembaga itu melaporkan ke kepolisian Laut Korea Selatan melakukan pemeriksaan ketat. Sumber ini didapat dari situs Tribun News dan Korea Romit. Tapi sebenarnya dari saya mendapatkan info berita ini dari komentar dari penonton YouTube
menceritakan kasus si jurit prank Fredian apa siapa lengkap. Akun ini berkomentar mengingatkan lebih penting untuk melihat video kasus perbudakan ABK Indonesia oleh kapal Cina untuk diviralkan. Terima kasih buat sarannya, tapi sayangnya saya lupa namanya siapa di waktu komentar tuh. Tapi ya kalau kasus yang sebelumnya itu si Curut sama si Mbak itu ya penting juga sih itu dibahas, karena ngasih contoh kalau sebenarnya ini bukan contoh yang nggak baik, ya nggak baik lah untuk ditiru untuk para youtuber lainnya. Terima kasih buat saran, tapi sayangnya saya lupa sih namanya siapa, sorry ya. Bantu share video ini agar warga Indonesia banyak mengetahui kasus yang menimpa saudara kita, dan kasus si Curut prank ini menjadi pelajaran buat youtuber Indonesia dan kasusnya saya sendiri agar lebih bijak dan membuat konten yang harusnya tidak pantas untuk dijadikan bahan candaan. Dan satu lagi, si Mbak seleb ini jadi pelajaran buat kawan-kawan lainnya di rumah aja guys, nggak harus kumpul dulu. Mbaknya malah di dalam mobil di depan musola lagi 2 vs 5. Astaga, bulan puasa coy, aduh. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan dan saudaraku. Jangan lupa untuk dukung channel ini agar terus berkembang ya guys, dengan cara like jika kalian suka, subscribe untuk semakin saya makin semangat lah. Share video ini ke kawan-kawan, saudara-saudara, adik, nenek, kakek, cucu, cicit, tetangga, tukang kopi itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.